Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Arlis Tahadi. Pemirsa, longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor. Belasan keluarga dilaporkan mengungsi. Hujan deras mengakibatkan tembok penahan tanah longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Longsor juga mengakibatkan drainase yang meluap membanjiri 6 rumah di sekitarnya. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 5. Total ada 9 rumah terdampak dan belasan keluarga mengungsi. Tim BPBD Kabupaten Bogor melakukan penanganan dan pembersihan akibat longsor sejak semalam hingga hari ini. Petugas melakukan pembersihan material longsoran yang menutup saluran air guna memperlancar aliran serta meminimalisasi resiko banjir dan longsor susulan. Di bawah sini ada 1 unit motor yang tertimbun. Kita fokus evakuasi dulu di situ. 2 orang bekerja proyek di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tersengat listrik saat bekerja di atap bangunan. Ya, korban terjatuh dari atap bangunan setelah tersengat listrik. Dua orang pekerja proyek di Desa Kalimas, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terjatuh setelah sebelumnya tersengat aliran listrik. Insiden ini terjadi saat kedua pekerja sedang bekerja di atas bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mas Rehan sudah mulai membaik ini bersama keluarga sama teman-teman. Mas Rehan lambaikan tangan. Udah bisa senyum, udah bisa makan bubur. Ini juga Mas Rino udah makan sama ibunya ini. Sehat-sehat ya Mas. Usai kejadian, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mardatilah Radu Dongkal oleh warga dengan alat seadanya. Berapa orang itu Pak? 2 orang. 2 orang. Lukanya serius nggak katanya? Lukanya nggak kelihatan. Itu apa sih Pak? Sambar petir apa setrum? Ceritanya mah itu kesetrum. Setrum. Hingga kini kecelakaan kerja tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara kedua korban masih dalam penanganan medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, heboh belasan motor mendadak mogok usai mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat dicek, para pengendara kaget karena BBM jenis Pertalite yang mereka beli bercampur air. Belasan kendaraan roda 2 mogok usai mengisi BBM di SPBU wilayah Cikabon, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pengendara mengaku kaget melihat bensin jenis Pertalite yang mereka beli berisi air dan merusak mesin motor. Usai kasus ini terungkap, polisi langsung menutup area SPBU dan menyelidiki penyebab kejadian. Diduga BBM bercampur air karena adanya kebocoran tangki tanam. Kami bersama dengan pengelola melaksanakan pengecekan terkait hal tersebut, dan memang ternyata dalam tangki penyimpanan terdapat air yang memang masih kita cari penyebabnya. Mengapa sampai terjadi ada air di dalam tangki tersebut dan terdistribusikan kepada kendaraan-kendaraan tersebut. Petugas saat ini masih melakukan koordinasi sambil menunggu penanganan dari pihak Pertamina. Sementara itu, pihak SPBU berjanji akan memberikan ganti rugi atas kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Jelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian Board of Peace, ratusan orang menggelar unjuk rasa di Paris, Prancis. Ya, masa menolak pertemuan Dewan Perdamaian bentukan Trump dan menyerukan agar warga Palestina dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza. Ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa bela Palestina di Paris pada hari Sabtu, menyerukan agar warga Palestina dilibatkan secara langsung dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza dan memprotes rencana perdamaian Gaza Donald Trump menjelang pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari di Washington DC.
Rekaman video menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, juga memegang plakat bertuliskan terserah rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas pu rendre visite à mes amis de Gaza. C'est juste pas possible. Donc oui, il faut rendre leur liberté aux Palestiniens. Tout le reste, tous ces plans qui sont là pour aménager l'occupation israélienne, ce n'est pas possible. Hal ini menyusul laporan bahwa Donald Trump akan mengungkap rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar dan menguraikan pasukan stabilisasi yang disahkan PBB pada pertemuan Dewan Perdamaian Board Office pada tanggal 19 Februari di Washington DC. Diketahui, sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Board Office, termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Pemirsa, Zionis Israel menggunakan senjata thermal yang menyebabkan ribuan warga Gaza lenyap tak berbekas. Senjata yang dilarang secara internasional ini disuplai oleh sekutu Israel, Amerika Serikat. Satu lagi kejahatan perang penjajah Israel yang berhasil dibongkar tim investigasi Al Jazeera. Zionis Israel diketahui menggunakan bom termobarik yang mampu melenyapkan jasad warga Gaza. Dari data petugas pertahanan sipil Gaza, sedikitnya 3.000 warga Gaza menjadi korban bom termobarik ini. Senjata yang dilarang secara internasional ini diketahui mampu menghasilkan suhu panas hingga 3.500 derajat Celcius. Selain suhu tinggi, bom ini juga menciptakan bola api raksasa dan efek ruang hampa udara. Negara apartheid ini diketahui memperoleh bom termobarik dari sekutunya Amerika Serikat. Zionis menggunakan sejumlah bom termobarik seperti MK-84, bom penghancur bunker BLU-109, serta bom presisi GBU-39. Menurut ahli, GBU-39 dirancang untuk menjaga struktur bangunan tetap relatif utuh, namun menghancurkan seluruh isi di dalamnya. Senjata tersebut membunuh melalui gelombang tekanan yang merobek paru-paru dan gelombang panas yang membakar jaringan lunak. Bom termobarik diketahui pernah digunakan Amerika Serikat di Afghanistan dan Rusia di Ukraina. Penggunaan senjata termal ini merupakan kejahatan perang dan melanggar hukum internasional. Pemirsa, tangis histeris warga mengiringi pemakaman 5 warga Palestina korban serangan Israel di Khan Yunis. Warga tidak bisa membendung duka saat mengiringi pemakaman 5 warga Palestina korban serangan terbaru Israel di Khan Yunis. Serangan yang lagi-lagi menewaskan warga sipil tersebut merupakan bagian dari eskalasi konflik yang terus berlangsung di Gaza pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025 yang lalu. Bahkan pasca gencatan senjata, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 500 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Pemirsa, sebuah klinik medis keliling menyediakan layanan perawatan kesehatan primer kepada para pengungsi di Gaza Utara. Klinik medis keliling ini diluncurkan seiring semakin sulitnya akses ke rumah sakit dan klinik di Gaza, Palestina. Para ibu dan anak-anak berkumpul di Kem Rahma di Jambalia untuk mencari perawatan dan layanan medis. Petugas kesehatan dari klinik medis keliling merawat warga yang terluka dan sakit. Diketahui tidak ada satupun klinik atau rumah sakit yang beroperasi di Gaza Utara sejak Oktober 2025. Klinik medis keliling ini menyediakan pelayanan kesehatan primer gratis, termasuk pengobatan umum dan perawatan ibu dan anak. Saat ini hanya 19 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi dengan kapasitas terbatas.
السكان بعد وقف إطلاق النار إلى شمال قطاع غزة كانت هذه الحاجة أكثر إلحاحا، حيث أنهم سكنوا في أماكن قريبة من الخطر، أماكن غير مخدومة. لا يوجد أي مركز صحي في شمال قطاع غزة، لا يوجد أي مستشفى في منذ أكتوبر 2025 في شمال قطاع غزة. فكانت الحاجة تتوجب علينا في الشبكة الدولية للعون والغوث والمساعدة إنارة من تقديم الخدمات الرعاية الأولية. Ya pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di Moskow, Rusia membuat kejutan di hari Valentine dengan melepaskan 100.000 balon yang berisi hadiah. Pengunjung pusat perbelanjaan di Moskow, Rusia antusias saat 100.000 balon dijatuhkan dari atas langit-langit mal. Lautan balon ini bahkan menutupi seluruh tubuh pengunjung mal. Para pengunjung kemudian berebut balon lateks alami yang di dalamnya terdapat 10.000 hadiah kejutan. Dengan menggunakan balon lateks alami, penyelenggara berusaha untuk menghindari kerusakan lingkungan. Такому мероприятию мне очень понравилось. Никак не отмечаем. Приехали с ребенком посмотреть на шарики, на шоу. Все понравилось. Дрались с толпой. Чуть ли не насмерть за этот шарик. Да. И победили в честном бою. Как вы празднуете 14 февраля? Приехали вот сюда посмотреть на шарик. Ya pemirsa, meriahkan Karnaval Salvador, jutaan orang memadati pusat kota Salvador di Bahia, Brasil. Karnaval Salvador 2026 secara resmi dimulai di negara bagian Bahia sebagai bagian dari Karnaval Brazil. Karnaval membuat kota Salvador menjadi lautan manusia. Para pengunjung menari-nari di sekitar Trio Eléctrico Samba hingga larut malam. Dikenal dengan akar budaya Afro-Brazil, festival ini menarik warga lokal hingga wisatawan mancanegara. Diperkirakan 1,3 juta orang akan terpusat di kota Salvador dan menjadikannya sebagai festival rakyat terbesar di dunia. Pemirsa, jika Anda mengunjungi Kamboja, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Ramadan di Phnom Penh. Ya, setiap harinya ada ribuan pengunjung yang antusias mengeksplorasi produk halal. Warga Phnom Penh berbondong-bondong mendatangi Pasar Ramadan pertama di Kamboja. Pasar malam ini merupakan satu-satunya pasar di Kamboja yang tidak menjual alkohol dan menyediakan beragam kuliner halal. Pasar ini terbuka bagi muslim dan non-muslim yang ingin mengeksplorasi beragam produk halal. Tempat ini telah menarik 2.000 pengunjung lokal dan asing setiap harinya. Bong ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពីពណ៌អញ្ចឹងបងចង់មកបង្ហាញដូចថាបងនៅលក់ដូរអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យគេស្គាល់ទៅច្រើនអញ្ចឹងណា Currently I'm having my dinner here with my two friends Jia and Iqbal. So when I go through the event I saw that a lot of shops here with Khmer food, Malaysian food. I also saw that have the Turkish food, so I encourage everyone to come here and try the Khmer food. Pasar Ramadan di Phnom Penh, Kamboja ini tidak hanya melayani komunitas muslim, tapi juga memberikan pengalaman budaya yang unik bagi non-muslim untuk mendorong inklusivitas dan toleransi. Pemirsa, memasuki bulan Ramadan, warga Sudan justru dihadapkan dengan perang saudara dan kelaparan. Ironisnya, harga bahan pangan justru meroket. Jelang bulan suci Ramadan, warga kota Khartoum, Sudan khawatir saat harga pangan melonjak tinggi. Dampak kenaikan harga barang ini sangat terasa bagi warga yang berpendapatan rendah. Warga berharap agar para pengungsi dapat kembali dan memproduksi bahan pangan sehingga harga barang bisa diturunkan. تأثير فيه من عدم الدخل
من بعد الغلاء شويه في زيادات واما السلع متوفره كثير يعني لكن الاسعار فيها ارتفاع شويه. اتمنى انه الناس كلها ترجع لبلده وانه الناس تخفض في الاسعار عشان المواطن المغلوب على امره ده يقدر اموره تمشي يعني ونحن كلنا نعيش في امن وسلام ان شاء الله. Laporan PBB pada 29 Januari menyatakan tanpa sumber daya yang memadai dan upaya baru menuju perdamaian, jutaan warga Sudan akan tetap terjebak dalam pengungsian dan kelaparan. Menurut perkiraan PBB, akibat perang lebih dari 25 juta warga Sudan bergumul dengan kerawanan pangan. Pemirsa, sambut perayaan Imlek 2026, Festival Lampion digelar di sejumlah kota di Cina. Ya, keindahan cahaya lampion membuat sejumlah kota seperti lautan cahaya yang memukau. Festival Lampion 2026 dibuka di Taman Pameran Hortikultura Xiamen dan menarik ribuan pengunjung dengan tampilan cahaya dan landscape memukau. Instalasi lampion kuda setinggi 15 meter menjadi simbol Imlek tahun ini. Jalan setapak yang diterangi lampu LED juga menambah suasana semakin meriah. Acara ini berlangsung setiap hari hingga 30 Juni mendatang. 过年的感觉啊，很有，特别是过年元宵那时候的花灯特别好看，因为我们花灯好像重点是在元宵，然后感觉这个花灯一来，哇，过年的氛围有了。 Festival ini berfungsi sebagai jembatan antara seni, tradisi, dan teknologi modern. Total acara ini menampilkan 31 rangkaian lampion tematik. Sementara di Zigong Sichuan, jalan-jalan disulap menjadi lautan cahaya lampion yang sangat indah untuk menyambut Tahun Kuda. Para pengunjung dimanjakan dengan hiasan bercahaya yang membentang sepanjang ratusan meter. Tahun ini kuda menjadi simbol energi, kesuksesan, dan kemajuan. Festival tahun ini menampilkan 11 set lampion berskala besar dan lebih dari 200 pajangan yang memadukan kerajinan tradisional, penceritaan budaya, dan teknologi modern. Pemirsa, warga Cina memulai tradisi mudik ke kampung halaman dalam momen Tahun Baru Imlek. Ya, kereta api masih menjadi pilihan utama warga. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta api di Beijing pada hari Minggu untuk kembali ke kampung halaman jelang Tahun Baru Imlek. Ini pun sekaligus menandai dimulainya perjalanan mudik tahunan dan nampak juga stasiun sesak oleh penumpang mulai dari ruang tunggu hingga ke peron keberangkatan. Bahkan pemerintah Cina memperkirakan ada 9,5 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode libur tahun ini. Dari jumlah tersebut, 540 juta perjalanan diperkirakan melalui jalur kereta api. Ya, pemirsa, liburan Imlek jumlah penumpang kereta cepat Wush meningkat. Sindo Sude akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sude bersama saya Nata Arman dan Arlis Tahadi. Pemirsa, operasi pekat gencar dilaksanakan jelang bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan merazia sekelompok wanita diduga pekerja seks komersil. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sejumlah pemuda pesta minuman keras juga dirazia. Anak saya nggak usah, biar saya dibawa. Nggak usah. Sejumlah wanita yang diduga PSK meronta-ronta saat ditangkap petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri di Jalan Raya Sentralen, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah wanita lainnya kabur saat petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas juga menemukan barang bukti 2 buah alat kontrasepsi di bawah tempat tidur. Selain merazia PSK, petugas juga menggerebek toko minuman keras berkedok toko jamu di sejumlah titik di Jalan Raya Parung Panjang. Sejumlah orang yang terjaring razia kemudian didata sebelum dipulangkan. Razia ini digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat jelang bulan suci Ramadan.
Sementara itu, petugas dari Polsek Kota Jombang merazia penjual makanan dan minuman di sejumlah angkringan dan kafe di Kota Jombang, Jawa Timur. Razia ini dilakukan karena banyaknya aduan dari masyarakat bahwa angkringan dan kafe tersebut kerap menyediakan minuman keras untuk pengunjungnya. Petugas menemukan sejumlah remaja yang sedang pesta minuman keras. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 8 remaja dengan barang bukti 3 botol miras berbagai jenis. Ini kami menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolres Jombang terkait penertiban miras, dan ini juga menindaklanjuti menjelang puasa Ramadan. Kita melaksanakan cipta kondisi untuk penertiban miras. Yang pertama tadi kita laksanakan di depan SMA Negeri 2 Jombang di angkringan. Kemudian kita menyisir lagi ke Jalan Pahlawan. Seluruh remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Kota Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor dan Jombang, Iwan Setiawan, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja tren unik dari pasar tekstil terbesar Tanah Abang setiap tahunnya. Ya, jelang Ramadan, emak-emak tumpah ruah di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan bahkan mereka berburu baju gamis bini orang yang sedang viral. Kepadatan pengunjung terlihat di pasar Tanah Abang. Warga dari berbagai daerah berburu untuk membeli kebutuhan lebaran, mulai dari busana muslim seperti baju koko, gamis, abaya, mukena, hingga perlengkapan lainnya. Salah satu baju muslim yang menjadi incaran yakni gamis bini orang yang viral di media sosial. Sejumlah pedagang mengatakan bahwa penjualan busana muslim melonjak sejak awal tahun ini. Para pembeli menyebut memilih mempersiapkan baju lebaran lebih awal untuk menghindari keramaian saat puasa nanti. Ya pemirsa, seperti yang sudah menjadi tradisi, jelang Ramadan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional meningkat. Dan seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, serta Mandailing, Natal, Sumatera Utara, pemirsa, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga. Seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau dimisalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, dimisalkan harus menjual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda. Kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga Rp130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah.
Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun libur tahun baru Imlek hanya berselang 1 hari dengan awal puasa Ramadan, hal ini tidak menyurutkan niat warga untuk menikmati libur momen tahun baru Imlek. Ya, salah satu transportasi favorit warga yakni kereta cepat Wus. Jumlah penumpang kereta cepat Wus Jakarta-Bandung pada momen libur tahun baru Imlek tembus bahkan hingga lebih dari 25.000 orang per hari. Dan jumlah penumpang mengalami peningkatan secara pesat sebesar 20%. Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) mencatat lonjakan penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung pada momen libur panjang akhir pekan tahun baru Imlek. Pada Jumat 13 Februari 2026, jumlah penumpang Wush mencapai 24.381 orang. Sementara pada Sabtu 14 Februari 2026, jumlah penumpang mencapai 25.700. Sementara hingga Minggu siang, jumlah tiket terjual sudah mencapai 11.000 lebih dan diprediksi akan mencapai 23.000 lebih hingga pemberangkatan terakhir pada malam nanti. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan 20% sejak Sabtu kemarin. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi selama periode libur panjang. KCIC memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi petugas di seluruh stasiun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, bertepatan dengan libur sekolah, momen libur tahun baru Imlek 2026 juga dimanfaatkan warga Jakarta untuk pulang ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Peningkatan volume penumpang pun terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Peningkatan volume calon penumpang kereta mulai terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak Minggu pagi. Keramaian terjadi mulai dari lobi utama stasiun, ruang tunggu hingga peron kereta. Peningkatan volume calon penumpang terjadi karena banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang tahun baru Imlek yang dilanjutkan libur panjang awal Ramadan dengan pulang ke kampung halaman. Selain mengisi liburan bersama keluarga, pulang kampung menjadi pilihan utama karena bisa melakukan tradisi ziarah ke makam orang tua dan sanak keluarga sebelum menunaikan ibadah puasa. Lagi mau pulang ke Malang, liburan juga sih bawa saudara-saudara. Mau ziarah juga ke tempat Bapak. Selama periode angkutan libur Imlek dan jelang Ramadan pada 13 hingga 18 Februari 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyediakan sebanyak 234.000 tiket kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.000 tiket telah ludes terjual, sedangkan 80.000 sisanya masih bisa dipesan melalui situs resmi PT KAI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini pukul 10.30, Anda dapat memperbarui informasi melalui program Sindo Siang. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Arisadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.